Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan sirah nabawiyah kita siang hari ini tidak bisa jauh-jauh dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Karena tentu kita mau meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih-lebih yang sekarang kita Allah anugerahkan yaitu di bulan Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ramadan yang ada syariat puasa Ramadan yang dijalani, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 9 kali. Ya, hanya 9 kali. Jadi sepanjang hidup beliau puasa Ramadannya cuma 9 kali aja. Ya. Maka tentu berbeda dengan kita yang mungkin puasa Ramadannya sudah belasan tahun, puluhan tahun sejak kita balik. Kalau balik itu usia 14-15 dan sekarang usia kita 30, berarti udah 15 kali Ramadan. Lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 9 kali puasa Ramadannya Rasulullah, ternyata beliau itu 8 kali puasa 29 hari dan 30 harinya itu hanya sekali. Ini perlu disampaikan karena sepertinya tahun ini potensi berbeda Idul Fitri itu kentara, Pak. Kita mulai puasa bersama tapi nanti ada yang Idul Fitri 29 hari, ada yang 30 hari Idul Fitri, Pak. Nah, ini tradisi di negara kita tentu harus mengedepankan sikap toleran, ya. Tentu jangan kemudian malah mengklaim yang paling benar, yang paling sah, toleran saja. Ada yang duluan Idul Fitri 29 hari, ada yang menggenapkan 30 hari. Ya, pokoknya jangan ikut yang mulai puasanya paling lama, Idul Fitri paling cepat. Nah, itu paling gak sah itu, Pak, ya. Karena cuma 2 aja pilihannya, 29 atau 30 hari gitu, Pak, ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba mundur dulu. Ternyata sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat jadi nabi, ketika beliau itu bertahanuts, ya, ketika beliau sedang menyendiri, mensucikan diri, menjauh dari keramaian, sampai beliau mendapatkan wahyu pertama, itu ada di bulan Ramadan juga ternyata, Pak. Ya. Yang kita kenal, beliau kemudian bertahanuts itu di Gua Hiro. Ya. Itu di bulan Ramadan. Nah, coba kita sambil nostalgia para jamaah, ya. Gua Hiro itu seperti apa? Karena memang jarang-jarang jamaah umroh dan haji itu bisa mampir dan naik ke Gua Hiro. Itu jarang-jarang para jamaah. Kebanyakan cuman dilewati saja. Pak, kita lihat dulu. Ini live-nya Gua Hiro, Pak, ya. Ini yang posisi bawahnya dulu. Nah, ini biasanya yang kita lewati ini. Nih, kalau jamaah umroh haji biasanya lewatnya yang bagian bawah dulu. Nah,
Bentar Pak. Nah ini dia. Nah ini bagian bawahnya. Ya. Ini bagian bawah Gua Hiro. Ya. Nah, ini kan sudah ada yang mau naik nih Pak. Nah, ini kita naik apa tetap di bawah Pak? Naik aja lah ya. Udah sampai sini para jemaah ya. Coba naik dulu. Nah, dulu di zaman ini udah di atas. Nah, ya. Dulu di zaman Rasul kalau naik nggak ada anak tangga Pak. Ya. Sekarang sudah ada anak tangga. Nah, ya enak sudah kita. Cuma walaupun sudah ada anak tangga, naik sampai ke puncak ini paling tidak membutuhkan waktu sekitar 90 sampai 120 menit. Nah, terus sekarang sudah ada rest area. Nah, ini Pak, ya, jadi bisa istirahat. Nah, dulu zaman Rasul nggak ada tuh. Ya, Pak, ya. Jadi memang berat sekali beliau ini. Ya. Menghindar dari keramaian, ya. Beliau malah menyendiri, berdiam diri di dalam gua. Ya. Nah ini udah puncak nih. Gua Hironya mana? Gua Hironya turun ke bawah Pak. Kita lihat Gua Hiro turun ke bawah. Nah di sini. Nah ini Gua Hironya itu. Nah, gimana? Masuk atau di luar saja? Masuk aja para jamaah ya. Udah sampai sini nggak masuk kan rugi nanti. Nah ini dalamnya para jamaah. Ya inilah dalam Gua Hiro. Nah disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahanuts yang kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Nah di sini Pak jemaah ya. Kecil memang ya. Jadi kalau dipakai sholat ya 1-2 orang tuh Pak ya. Tapi ini dulu sebelum wahyu diangkat berdiam diri dalam gua. Sekarang sudah Islam sudah sempurna, jangan ke gua lagi Pak, ya ke masjid tuh, ya nanti mau salah paham lagi, ya saya mau seperti Rasulullah, mau ke dalam gua, itu mah keliru, ya ini sebelum diangkat jadi nabi, ya. Begitu diangkat gak ke gua-gua lagi Pak, ya. Udah gak ada, ya. Wahyunya langsung nerima, ya. Ini biasanya ada yang nulis-nulis nama Pak, nah ini Taufik, Adam, ini orang Indonesia yang begini nih Pak ya. Saya udah pernah kesini loh, nah macam gitu Pak ya. Kita kan harus mengabadikan momen. Nah disinilah para jamaah Rasulullah itu menerima wahyu di bulan Ramadan sebelum diangkat jadi nabi, yang mana beliau itu ada riwayat yang mengatakan sebulan Pak. Sebulan itu di sini bermalam-malam cuma bermodalkan air putih sama kurma, sampai kemudian beliau dibekap Pak ya, dipeluk dari belakang oleh malaikat Jibril. Yang sampai beliau tuh sesak napas, udah sesak napas disuruh ikro, bacalah. Rasul jawab, ma'ana biqori, saya ini gak bisa baca. Udah ikro, bacalah. Waduh, sampai 3 kali baru kemudian terlontarlah wahyu. Beliau mendapatkan wahyu, ayat-ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat dalam surat Al-Alaq itu. Nah, pulang ke rumah para jamaah ya, pulang ke rumah tuh ya. Beliau ini sambil menggigil kedinginan. Kenapa ya? Karena orang kalau nerima wahyu itu nggak bisa seenaknya aja, ya. Nggak bisa kemudian, aku dapat wangsit, nah, kan? Seperti dukun tuh Pak ya. Saya dapat bisikan gaib. Wah kalau itu mah setan Pak yang ngasih bisikan. Ya. Tapi kalau wahyu itu berat. Makanya Rasulullah SAW ketika pulang ke rumah, beliau itu dalam kondisi dalam kondisi menggigil kedinginan. Makanya ketika pulang ke rumah disambut oleh istrinya, beliau sampai mengatakan zammiluni sammiluni. Selimuti aku, kedinginan Pak. Ya. Alhamdulillah istrinya Ibunda Khadijah. Ya. Coba kalau istrinya ya mungkin kita sebut mak-mak zaman now gitu ya. Kan pasti protes ya. Bahasa kita mangkane to mas ya. Ojo aneh-aneh ya. Ngapain bermalam di gua? Tuh kan sampai kesurupan. Nah itu kalau
mak-mak zaman now, Pak, ya kan? Ini wajar manusiawi ya. Tapi ibunda kita Khadijah justru malah menenangkan psikologis Nabi karena beliau memang bukan orang sembarangan. Nah, jadi ini, sebelum diangkat Nabi, beliau itu ternyata punya peristiwa di bulan Ramadan, beliau itu dapat wahyu pertama kali yaitu di bulan Ramadan. Nah, sekarang ketika beliau jadi Nabi, kesibukannya bulan Ramadan tuh ngapain para jamaah? Nah, ternyata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para jamaah sekalian, itu tadarus. Malaikat Jibril kalau bulan Ramadan setiap malam itu tadarus dengan Nabi. Nah, tadarus ini kan asal katanya kan darosa iya derusu. Ya. Ditambahi ta di dalamnya tadarusa ya tadarrosu. Ini kalau kita lihat buka kamus, darosa itu bukan koro'a, bukan membaca. Pak. Ya. Darosa itu lebih daripada membaca, mengkaji, menelaah, meneliti, memahami, itulah darosa. Makanya tadarus kita itu harusnya naik level. Jangan sekedar membaca yang disimak dengan saudara kita, tapi harus juga membaca terjemahnya. Syukur-syukur ikut mengkaji tafsirnya yang ringan. Nah, misalnya tafsir bahasa Indonesia, ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Al-Misbah, karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya, bahkan Profesor Dr. Rumrui, ya, yang ahli tafsir di Surabaya ini, itu juga udah mengeluarkan tafsir. Supaya naik tingkat, Pak. Karena memang tadarus, darosa ya derusu, itu maknanya itu. Bukan sekedar dibunyikan. Tapi ya alhamdulillah, Pak. Ya, kalau sudah dibunyikan, berarti kan insya Allah dapat pahala yang berlipat ganda. Itu sudah alhamdulillah. Ya, bacanya Al-Quran, bukan Al-Quran. Nah, ya, Al-Quran. Ya. Kalau gadgetnya dibuka terus, ya, tapi yang dibuka bukan Al-Quran, ini berarti kita menyalahi semangat spirit Ramadan. Karena Ramadan itu spiritnya kan bukan puasa. Jadi kalau bulan Ramadan itu semangatnya harus Al-Quran. Karena Ramadannya Rasulullah yang kita pahami adalah Ramadan jadi mulia karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena diturunkannya Al-Quran. Jadi bukan nanti aku sahur apa ya? Nanti kita buka puasa di mana ya? Ya kalau itu kan fokus puasa, fokus makan minumnya aja. Harus ya, kamu udah berapa juz baca Qur'annya? Nah ini, ya. Kamu sudah khatam berapa kali? Ya, saya sudah baca terjemahannya belum ya? Tafsirnya belum ya? Nah ini Pak, harusnya fokusnya di Al-Quran. Inilah para jamaah yang nanti Quran yang kita baca ini akan memberikan syafaat. Kan nggak ada orang baca Quran kemudian berhadiah rumah, nggak ada. Ya, kalaupun ada itu masih separuh benar separuh enggak. Baca Quran kemudian berhadiah mobil itu nggak ada. Ya. Sangat jarang itu sayembara seperti itu. Karena yang kita pahami kalau kita baca Quran kita dapat pahala. Loh, pahalanya kan nggak kelihatan. Iya memang nggak kelihatan sekarang. Tapi nanti sebagaimana sabda Nabi yang mulia SAW, ya. Quran yang kita baca, siam puasa yang kita lakukan, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat. Bahkan nanti puasa yang kita lakukan tuh ngomong. Quran yang kita baca itu ngomong, ya. Mereka kemudian ya berkata mengadu kepada Allah supaya mereka bisa menjadi syafaat bagi orang yang menjaga baca Quran dan bagi orang yang menjaga ibadah puasanya. Jadi jangan khawatir, Pak. Puasa ini kan gak ada yang tahu. Puasa ini pahalanya berlipat ganda juga gak ada yang tahu. Pahalanya nampaknya seperti apa gak ada yang tahu. Tapi karena kita pendekatannya keimanan dan keyakinan kita tahu. Nanti pahala itu akan memberikan syafaat, akan ada penampakan. Di hadis ini beri syafaat. Di hadis ini jadi penampakan. Coba aja ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Iqra'uz Zahrawain,
bacalah Az-Zahrawain, 2 cahaya. Apa itu? Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghoyayatan. Nanti bacaan Al-Baqarah dan Ali Imran kita itu pada hari kiamat dia akan datang seperti 2 awan atau 2 cahaya sinar matahari atau 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Sekarang pahala baca Quran kita nggak tampak, tetapi nanti para jamaah baca Quran kita pahalanya akan memberi penampakan pertama kali. Jadi jangan khawatir Pak. Ya, karena kalau misalnya pahalanya sekarang nampak, ya nggak ada beda antara orang beriman dengan orang nggak beriman. Ya. Disebut orang beriman itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib, iman sama yang gaib. Makanya sekarang nggak tampak, tapi nanti nampak kita imani. Ya. Ya, kalau sekarang kelihatan baca Quran pahalanya langsung kelihatan, orang akan berlomba-lomba baca Quran, Pak. Kalau sekarang dosa kelihatan, orang akan takut berbuat dosa. Berhubung sekarang itu menjadi ujian mana yang beriman, mana yang gak beriman, maka kita jangan kendor, baca terus. Nanti pahalanya akan muncul. Percaya, kalau gak percaya boleh dicoba, meninggal duluan. Jangan Pak ya, masih kita bisa umur panjang para jemaah ya. Baik, nah Rasulullah itu selain tadarus Quran, ya, beliau itu Ramadannya itu banyak berderma. Banyak bersedekah. Bahkan sampai saya tuh susah memahami. Katanya beliau itu sedekahnya itu lebih cepat dari hembusan angin. Ya. Berarti apa? Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit infak. Kan begitu harusnya. Ya. Makanya kemudian sampai ada motivasi. Sedekahnya itu paling bagus bulan Ramadan memberi makan orang yang berpuasa. Ya. Yang berpuasa beneran loh para jamaah. Ya. Makanya saya selalu mengusulkan kalau mau memberi makan orang berpuasa itu harus di masjid. Kalau di pinggir jalan ini mohon maaf ya, kita husnuzon, insya Allah dapat pahala. Tapi kita kan nggak pernah tahu yang di jalan itu puasa apa enggak. Ya. Yang di jalan itu kalaupun puasa, puasanya beneran apa enggak kan gitu. Ya. Yang di jalan itu jangan-jangan non muslim lagi, ya Allah. Tapi kalau di masjid otomatis pasti berpuasa dan pasti sholat. Itu paling enggak Pak. Lah kalau bagi-bagi buka puasa di jalan menjelang maghrib. Ya, harusnya kan menjelang maghrib itu mendekat ke masjid. Kalau menjelang maghrib masih di jalan. Ini sudah ada kekhawatiran dia sholatnya keteteran. Atau bahkan enggak sholat sama sekali. Ya, naudzubillah, eman-eman Pak, kita harus cerdas memilah dan memilih. Lebih baik kita infakkan saja harta kita ke Baitul Hakam, udah jelas-jelas Pak, ya kan? Yang buka puasa takjil, apalagi yang kita kasih buka puasa mereka yang sangat membutuhkan, kena musibah dalam penjajahan, kena kezoliman oleh orang lain, wah itu pahalanya lebih besar lagi. Apalagi yang setiap harinya baca Quran terus kita kasih buka puasa. Ya Allah, dia dapat pahala puasa, kita yang gak baca Quran dapat pahalanya juga. Alhamdulillah. Inilah para jamaah yang perlu kita cerdas ya, dalam berinfak di bulan Ramadan. Tentu bagi-bagi di pinggir jalan itu juga baik ya, tapi saya lebih yakin lebih baik bagi-bagi di masjid. Nah, ada satu yang kita gak boleh lupa. Rasulullah di bulan Ramadan tuh gak cuma banyak tadarus, gak cuma banyak sedekah. Ternyata Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau itu juga melakukan ini. Ya, ini yang sensitif kalau disebut. Ya. Karena kalau kita sebut ini nanti bisa ada tanda-tanda dianggap radikal. Ya. Jadi saya gak sebut, baca aja. Ya. Bahkan ini katanya mau dihapus dalam kurikulum. Alhamdulillah hoax. Ya. Ini dia. Apa Pak? Ini saya perlu ceritakan. Rasulullah SAW itu puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Kok ya kemudian Allah menurunkan ayat mengizinkan untuk berperang juga Pak. Kan kalau puasa Ramadan Al-Baqarah 183. Ya.
Tapi kalau ayat untuk turun izinnya perang itu di surat Al-Hajj, Pak. Coba kita lihat nih. Surat Al-Hajj. Udina lilladina yuqataluna bi annahum dzulimu. Al-Hajj ayat 39:41. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Nah, syariat jihad itu pertama kali tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadannya Nabi dan para sahabat yang pertama kali itu juga pertama kalinya jihad. Dan ini terkenal karena jihad yang pertama kali di bulan Ramadan itu namanya adalah perang yang kita kenal yaitu perang Badar. Karena ini sangat fenomenal, Pak. Lihat saja, umat Islam cuma 313, pedangnya 8, baju perang 6, ontanya cuma 70, kudanya 2. Lawannya Quraisy, pimpinan Abu Jahal, prajuritnya 1000, senjatanya 600, untanya 700, kudanya 300. Ya. Dari segi matematis, strategis, ketahanan perang, ya, sudah pasti bonyok umat Islam. Ya. Artinya para jamaah, kalau imannya nggak kuat, ya, sejak dini udah nggak akan berangkat. Ya. Karena udah tahu lawannya 1000, kita cuma 300, senjatanya cuma 8, mereka ada 600, kita kesana saja naik kuda, naik onta sama kuda nggak memenuhi. Ya. Apalagi ini bulan Ramadan, ya Allah. Poso-poso kok perang, gitu lah ya. Kan mikirnya gitu, manusiawi, ya. Tapi enggak para sahabat, Pak. Dan para jamaah perlu tahu, jarak antara Madinah ke Badar itu sekitar 70 mil. Ya. Kalau pakai jalur darat sekarang 100 mil. Ya, sekarang ada jalannya soalnya. 140-150 kilometer, bayangin Pak. Dari Madinah puasa-puasa kita sudah diperintah untuk berperang. Ayo berangkat, 313 berangkat. Naik apa? Jalan kaki. Seberapa jauh jaraknya? 140 kilometer. Surabaya, Malang masih lebih jauh lagi. Puasa-puasa, panas-panas, kentang-kentang, berangkat ke Badar buat perang. Lawannya 1000, jalan kaki. Itu puasa Ramadannya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita masih, Surabaya kok cik panas ya, alah, ya, biasa itu Pak. Masuk ke kantor, masuk ke masjid, masuk ke mobil, full AC, itu Pak. Ya. Mereka nggak begitu ya Allah. Ya. Sampai kemudian Allah menangkan. Ini para jamaah. Ini makamnya Makbaro Syuhada Badr. Makamnya yang mati syahid ketika perang Badr. Cuma 14 Pak. Ini. Tapi jumlah korban Quraisy 70. 14, 70. 70 Quraisy jadi tawanan. Menang perang Badar tuh. Padahal 300 lawan 1000. Kenapa? Ini kata Allah. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena Allah yang tolong. Jadi memang menang kalah itu dari Allah. Makanya banyak kemudian riwayat yang mengatakan dari balik lembah Badar turun 3000 malaikat. Menolong Rasulullah dan para sahabatnya, jelas menang. Tapi mohon maaf Pak, ini enggak ujuk-ujuk ya. Kita berada di jalan kebenaran, pasti Allah tolong, enggak. Karena banyak strategi kenapa Rasulullah secara manusiawi itu bisa menang. Baru terakhir ada pertolongan. Jadi ikhtiar dioptimalkan, tawakal dimaksimalkan gitu. Ya, langsung Allah tolong. Jangan belum usaha apa-apa, tenang aja. Ya, nanti pasti Allah tolong. Wah ini mah mabuk kalau begitu Pak orang itu. Ya, nggak usaha ngomong-ngomong menang, nggak bisa. Ya. Nah ini yang saya bilang hoax. Zamannya Pak Menterinya Lukman Hakim, alumni Gontor. Ya, kata beliau itu tidak benar. Katanya mau menghapus materi perang-perang Rasulullah. Itu kata beliau tidak benar. Ya, zamannya beliau. Ya. Zaman sekarang saya masih belum update Pak ya.
Jadi dihapus apa enggak? Nah, tapi kita lihat lagi. Itu Ramadan pertama Rasulullah perang Badar. Ramadan ke-8-nya Rasulullah, ya karena tahun depannya udah beliau memang menjelang wafat. Ternyata penaklukan Mekah. Jadi Mekah dibebaskan, Mekah kemudian diserbu, tapi dibebaskan dari ancaman berhala-berhala. Quraisy takluk, nyerah, kalah. Ada sebagian yang dibunuh juga. Ya, perang, Pak. Ya. Perang ya pasti pembunuh atau terbunuh. Ini penaklukan Mekah, pembebasan Mekah terjadi juga di bulan Ramadan. Jadi Ramadannya Rasulullah yang pertama perang Badar, kemudian yang ke-8 itu ternyata malah, yang ke-7 itu ternyata malah pembebasan Mekah. Beliau Ramadan cuma 9 kali, tapi meningkat terus. Ya Allah. Lah kita Ramadan udah berapa kali, Pak? Ya. Udah berpuluh-puluh kali. Udah tarawih, udah ratusan rakaat mungkin. Ya. Tapi kualitas kita gimana? Nah, kalau kita tarik sejarah, ini saya udah sampai endingnya ini, pembebasan Andalus, yaitu tentang Islam masuk ke bumi Spanyol, Andalus. Itu juga bulan Ramadan, Pak. Kalau kita mau buka data lagi, banyak pembebasan atau peperangan atau jihad yang dilakukan di bulan Ramadan sampai termasuk ke tanah air. Nah, ini Pak. Ya. Coba kita buka kisahnya di tanah air, Pak. Karena jangan sampai kisah pahlawan-pahlawan kita malah nggak tahu. Nih. Berpuasa sekaligus berperang. Ulama Indonesia mengusir penjajah Belanda di bulan suci. Saat itu agresi militer Belanda pertama. Ya, karena Belanda kan gak rela, biasalah. Ya, fokus serangannya Sumatera Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Kita lihat Pak, di Jawa Timur ternyata yang meletus di mana? Pamekasan. Ya, di Madura, gak main-main. Keberanian dan semangat juang tinggi, merasa berkewajiban. Hasil rapat ulama Madura, umat Islam laki-laki dan umat Islam perempuan wajib loh Pak, laki perempuan wajib ikut perang jihad fisabilillah, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, mengusir penjajah Belanda. Ini yang selalu saya ingatkan. Dulu pahlawan kita bela agama, bela negara jadi satu Pak. Ya. Jadi kalaupun meninggal dunia mati syahid. Jangan pernah remehkan nasionalisme umat Islam. Itu sudah menyatu. Islam dan Indonesia itu sudah menyatu. Ya. Jangan pernah ada narasi Islam mau memberontak di Indonesia itu ngawur, sesat. Karena yang memperjuangkan paling besar di Indonesia ini adalah umat Islam. Nah, akhirnya gimana? Ini Pak, salah satu kiainya bilang, selama Indonesia dijajah, agama Islam sulit untuk tegak di Indonesia. Wah, luar biasa. Membela dan mempertahankan NKRI tidak saja kewajiban nasional, tapi juga kewajiban agama. Terbukti menjadi kenyataan umat Islam membentuk Hizbullah atau Sabilillah. Nah, ini diserbunya kapan Pak? 29 Ramadan, ya Allah. Mau Idul Fitri, ya. Waktu pukul 4 habis menjelang makan sahur, ya. Menyerbu gudang senjata markas-markas Belanda, mau Idul Fitri, ya Allah Pak. Di pendahulu kita, Ramadan itu juga mengikuti Rasulullah. Apa? Jihad, perang, ya Allah. Lah kita, Ramadan kita gimana Pak? Jangan sampai pakai dalil palsu ya. Yang selalu diingatkan sama penceramah. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya, ke Ramadan tidur, ya, Pak. Ya, tiba-tiba udah menjelang buka puasa. Pendahulu kita jihad. Loh, berarti Ustadz ngajak jihad. Oh, bentar Pak. Ya, jihad itu banyak macamnya. Sekarang kita nggak perlu jihad fisik Pak. Tapi kita ada jihad yang lain. Apa itu? Ini para jamaah. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Nah ini dulu. Apa itu? Belajar agama. Beramal setelah dipelajari. Mengajarkan kepada orang lain. Bersabar menghadapi kesulitan dakwah. Atau jihad melawan musuh abadi, setan. Menolak yang disusupkan ke dalam hati. Ya, menolak keinginan syahwat yang merusak. Ini dulu Pak. Ya, kalau pendahulu kita jihadnya jihad fisik, kita belum. Ya,
jihad ini dulu saja. Di bulan Ramadan insya Allah kita sudah mencocoki sebagaimana Ramadannya Rasulullah. Sehingga mudah-mudahan Allah beri kekuatan, Allah beri istiqomah, Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Insya Allah semua yang hadir di sini masuk surga semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.